Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Cahyani dengan NIM 2305015015029 dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi grafemik, yaitu ada grafem, fonem bahasa Indonesia, fonem, alofom, dan juga ejaan. Langsung saja, yang pertama ada grafemik. Grafemik adalah sistem tulisan yang digunakan untuk merepresentasikan bunyi-bunyi bahasa melalui tanda-tanda grafis atau huruf-huruf. Dalam bahasa Indonesia, setiap bunyi bahasa memiliki simbol tertentu yang disebut grafen. Grafem ini diatur dalam kaidah-kaidah tertentu untuk membentuk kata-kata dan kalimat-kalimat yang dapat diketahui maknanya. Yang kedua ada grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyi. Seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Misalnya, untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk yang bernama kursi, kita menulis kata kursi yang terdiri dari grafem K, U, R, S, dan I, dan mengucapkannya pun kursi. Dari segi grafem ada 5 satuan, dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Akan tetapi, hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan. Contoh lainnya, kata ladang mempunyai 6 grafem, yakni L, A, D, A, N, dan G. Dari segi bunyinya, perkataan yang sama itu hanya mempunyai 5 fonem, yakni L, A, D, A, dan simbol N. Karena grafen N dan G hanya memiliki satu fonem, yaitu fonem simbol N dengan pengait di bawahnya saja. Bunyi yang dinyatakan oleh grafem P dan G dalam bahasa Indonesia jelas sangat berbeda. Sebaliknya, bunyi yang dinyatakan oleh grafem dan sangat berdekatan. Fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan arti antara satu kata dengan kata lain dalam satu bahasa. Dalam ilmu bahasa, fonem ditulis di antara 2 garis miring. Contoh fonem dalam bahasa Indonesia adalah P dan B, karena keduanya dapat membedakan arti kata-kata seperti pola dan bola, serta parang dan barang. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai 2 macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem dilafalkan secara lepas. Pada kata pola, misalnya fonem P diucapkan secara lafal, yang kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada di akhir kata, fonem P sudah jelas tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi ini, bukan? Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia memiliki 2 variasi. Selanjutnya ada alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti dalam suatu bahasa. Alofon dapat muncul berdasarkan posisi dalam kata. Misalnya B dalam bahasa Indonesia dilafalkan berbeda pada posisi awal besar dan tengah kabel dibandingkan dengan posisi akhir jawab. Contoh alofon K pada pada kata kota dan kita, T pada kata tahu dan tahi, P pada kata pulang dan tumpang. Yang terakhir ada ejaan. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Dalam bahasa Indonesia, ejaan terdiri dari 28 buah huruf yang berbeda dalam bentuk dan gaya penulisan. Ejaan merupakan bagian penting dalam komunikasi dan memungkinkan penulis untuk menyebutkan ide-ide dalam pikiran dengan benar dan menjaga konsistensi dalam penulisan.